Oke, baik. Untuk mengetahui SNRC1 di tempo 15 detik itu berada pada candle C3, C4 dan C1. Nah, itu ketiga candle itu adalah harga high dan low-nya ya. Cara menganalisanya seperti apa? Nah, cara menganalisanya kita bandingkan C4 dan C1-nya secara BSG. Nah, lalu kita eksekusi di C2-nya. Nah, jadi ada kalanya kita eksekusi di detik 00 ketika SNR sejajar. Ada kalanya kita open posisi menunggu di detik-detik terakhir saat dia menyentuh area SNR-nya. Nah, misalkan seperti ini contoh ya cara eksekusinya. Nah, perhatikan setelah C1 ini terbentuk, gua akan open posisi. Nah, perhatikan kita lihat secara volume body, lalu kita lihat SNR yang sejajar ya di periode sebelumnya. Nah, ini secara body dia ke bawah. Oke, cara body ke bawah, grafik juga ke bawah. Tapi di sini dia masih kekuatannya ke atas. Nah, kita bisa open posisi di sini, ambil harga titik terendahnya. Oke, kita buy di sini. Nah, kenapa gue open posisi buy di sini? Karena ini harga terendahnya di sini. Nah, ketika C1 ini secara body ini dia belum mampu menembus harga low di sini. Nah, maka kita punya kesempatan di SNR berikutnya di tahap keduanya ya untuk pengambilan open posisi buy-nya ya. Nah, seperti ini. Gua open posisi buy ketika dia sudah melewati harga yang fase kedua ini. Jadi di open posisinya itu di detik 00. Nah, seperti itu ya. Nah, itu cara open posisinya seperti itu. Nah, misalkan seperti ini lagi. Nah, ini akan ke atas. Oke, kita tunggu turun dulu. Kalau tidak turun, nah kita pun posisi buy di sini. Kurang bawah ya, kurang bawah. Oke. Nah, kenapa gua open posisi buy di sini? Ini perhatikan di sini ada harga high. Dan ini secara volume C1 ini dia sudah mampu menembus ya. Maka di sini dia akan naik seperti itu. Nah, seperti itu ya cara menganalisa SNR di C1-nya ya. Cuma ini open posisinya tidak berada di area SNR ya. Tapi tidak apa-apa karena sudah sesuai dengan BSG juga. Ini secara BSG ini bodi ke atas, grafik ke atas, sumbu ke atas dan sudah mampu menembus area resisten di sini. Perhatikan tuh ya, secara volume body dia sudah mampu menembus. Perhatikan di sini dia menyisihkan, maka di sini saat dia ke bawah open posisi buy tadi ya. Nah, itu cara eksekusinya seperti itu. Nah, saya rasa penjelasan saya sudah sangat jelas sekali ya. Jadi kita harus perhatikan SNR yang sejajar ya. Yang sejajar itu berada pada candle misal mana aja di periode mana aja ya. Yang penting posisinya sejajar dengan SNR C1 yaitu C3, C4 dan C1. Nah, ketiga candle itu adalah sebagai harga penentunya ya, atau harga high dan low-nya ada di sana ya, teman-teman. Nah, jangan lupa juga kita harus menguasai BSG juga untuk menentukan body dan grafik kemana ya. Lalu kita harus open posisi, jangan terburu-buru ketika SNR-nya masih berjauhan atau ketika BSG-nya masih imbang ya. Imbang dalam artian body ke bawah, grafik ke atas misalkan ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini body atas, grafik bawah. Sebenarnya kita bisa pun posisi bawah di sini. Tunggu dulu, naik dulu sedikit lagi. Nah, kita pun posisi bawah di sini. Kita coba aja ya. Kita lihat di sini apa grafiknya, apa benar ke bawah. Nah, di sini kesalahan gua. Oke. Gua suka lupa. Ternyata di sini dia sudah membentuk area support. Nah, di sini harusnya kita bisa open posisi buy. Nah, tidak apa-apa ya, di situ hanya kesalahan gua. Jadi di tren-tren naik seperti ini kita cukup mengandalkan satu SNR yaitu C1 ini. Nah, seperti itu di tren-tren naik seperti itu.
Nah tadi gua tidak melihat ya, ternyata ini candle ini botak ya. Tadi gua melihat ini close price-nya dia belum mampu menembus, ternyata secara subuh dia sudah mampu menembus ya. Nah kalau di sini perhatikan, di sini gua akan eksekusi lagi. Ini body bawah, grafik atas sebentar. Nah ini masih ke atas, ini masih ke atas. Oke, jadi kayak aduh telat ya, telat open posisinya ya, telat ya teman. Tidak apa, telat atau masuk sih? Oh masuk, ada masuk ya, ada masuk. Nah di sini gue open posisi buy karena gue melihat sumbunya masih ke atas ya, jadi masih ada harapan untuk ke atas seperti itu. Oke, mudah-mudahan dapat ya. Oke, 6 5 4 3 2 1. Oke, dapat ya, masih dapat tipis ya teman-teman. Nah jadi seperti itu. Kenapa gue open posisi buy di sini? Perhatikan ini secara body dia ke atas, grafik juga ke atas karena ini sumbunya bawah ya. Nah grafik ke atas. Nah saat di C2 ini dia ke bawah tadi saat menyentuh area support ya, ini kan C4 ya, C4 sebagai support di sini gue open posisi buy seperti itu ya. Jadi pokoknya ambil yang sejajar ya, SNR-nya yang sejajar, mau satu periode atau beda-beda periode itu kita bisa ambil ya teman-teman, seperti itu. Jadi perhatikan C1 nya ya, perhatikan C1 nya jangan sampai lengah ya teman-teman, seperti itu. Oke, next kita analis lagi. Gue di sini akan terus coba menjelaskan secara detail ya. Walaupun ini harus fokus ya, harus penuh fokus ya. Di sini gua ada loss-lossnya juga, ini karena kurang fokus nggak apa-apa ya. Yang penting analisanya sudah sesuai dengan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar melihat ya, melihat dan jeli ya dengan SNR-nya. Nah ini secara body ke atas, grafik ke bawah. Oke, kita lihat SNR sebelumnya ya. Nah ini berarti akan ke atas. Oke, kita pun posisi buy aja di sini. Oke, kita turun lagi, buy lagi. Nah di sini apakah di sini dia akan naik? Kita lihat aja, karena secara body dia ke atas, grafik ke bawah. Oke, kita lihat. Nanti gua akan jelaskan kenapa gua memilih ke atas ketimbang ke bawah. Nih gua akan jelaskan alasan-alasannya ya. Perhatikan. Oke, kita tunggu ini profit dulu. 4 3, apakah dapat? Oke, dapat ya. Nah kenapa gua open posisi buy? Perhatikan ini secara body ke atas, grafik memang ke bawah. Nah lalu apa yang membuat gua open posisi buy? Ini kan di sini C4 nih, C4 ini harga tertingginya di sini C4 ya. Setelah gua menimbang-nimbang C1 ini dan area SMA C4 nih, ini secara sumbu dia tidak mampu menembus. Lalu secara close price juga di atas, maka di sini ada kesempatan gua support baru di sini, berarti dia akan naik. Dan secara body pun dia didukung naik ya, kuat naik. Jadi gua pun posisi buy di sana. Nah seperti itu ya teman-teman. Gue rasa sangat detail ya penjelasan gue di sini, sangat detail ya. Cara eksekusinya seperti apa gue sudah jelaskan, cara menganalisanya seperti apa sudah gue jelaskan, dan jadi di sini perlu ketelitian ya untuk menentukan open posisinya ya. Terkadang kita open posisi di detik 00, terkadang menunggu. Nah jadi kita harus mengetahui timingnya juga ya, seperti itu. Misalkan kita harus menunggu seperti apa sih ya open posisinya kita. Nah di sini bisa open posisi sell. Aduh telat ya, harusnya open posisi sellnya di sini guys tadi saat, atau di sini nih saat dia menyentuh ke bawah. Tapi kita lihat aja apakah kita dapat profit di sini ya. Tapi kalau gua analisa ini dapat profit karena ini sudah berada di area ini. Perhatikan, nah ini ada resisten juga, jadi kita masih bisa profit ya teman-teman, karena kekuatannya dia ke bawah. Nah kenapa gua open posisi ke bawah di sini? Perhatikan secara body ya, secara body
ini dan ini kita bandingkan, ini ke bawah. Nah, loh kenapa ke bawah bukannya ke atas? Tidak, ini jenis candle yang bodinya lebih besar, ini jenis candle bodinya lebih besar, dan ini kalau kita bandingkan bodinya menurun, mengecil, yang artinya bodinya ke bawah, memang secara grafik ke atas. Nah tadi harusnya secara dia bergerak ke atas kita pun posisi sell di sini, namun berhubung tadi gua sedang menjelaskan, gua melihat oh di akan ke bawah, gua melihat di sini ada area-area resisten juga, jadi saat dia menyentuh ini ya gua pun posisi sell tadi di sini ya, di sini, dan profit ya masih dapat. Oke, seperti itu ya cara menganalisa SNRC1 di tempo 15 detik, dan pelajari terus ya, asah terus cara eksekusinya, dan perhatikan SNR-nya. Jika kalian bisa profit, kalian maksudnya jika kalian bisa menganalisa C1 nya ya, kalian insya Allah bisa profit seperti itu, karena teknik ini membutuhkan konsentrasi yang lumayan tinggi ya. Oke baik, segitu aja materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah order SNRC1 ya, semoga cepat paham. Oke, sukses selalu ya, salam profit.